Iya, 20. Kan. Masih itu belum mulai, Mas. Belum mulai. Sudah 45 ya, 45. 20 kan. Oh, merah. Udah. Katanya kalau ambilin rasanya itu udah nggak apa-apa. Udah. Kurang terang. Udah berapa, Pak? 49. 49 ya? Ya, semuanya. Salam. Kalau keseluruhan itu 2 level itu sekitar 100 kurang ya? Ya, Net ya? Berapa? 100 kurang ya? Janet Neta. 48 keseluruhan ada berapa, Net? Ya? 40-an ya? 42 ya? Ya. Kalau 2 kelas itu 100 kurang, Pak. 100 berarti bisa masuk lah insyaallah ya. 80-an ya. 80-an bisa masuk lah. Ini ya, dibuka aja wajahnya dikeliatin ya. Karena kalau kayak gini nggak tahu apakah hadir benar atau enggak, atau di dalam kamar atau tiduran gitu ya. Tolong dibuka aja semuanya dibuka dulu. Jangan di sini notisan dari kasih itu. Ya, dibuka dulu semuanya biar kelihatan bahwa kita ada pembelajaran online ya. Jadi tolong teman-teman semua dibuka aja ya, biar tahu posisinya masing-masing ya. Karena di akhir ini sebagai apa ya, sebagai pembukuan nanti ya, sebagai arsip, sebagai ini. Coba Adika 7B tolong dibuka. Rafif videonya ya, videonya dibuka. Kemudian Siras, kemudian sudah ya. Oke, silahkan teman-teman semua, anak-anak semua dibuka semua. Oke, ada ini masih yang di belakang belum ya. Davi 7B di mana nih? Nah, Daniel Jalayar, alhamdulillah. Permata Surya. Oke. Kaisa Aulia, Rosa Amalia, sekarang dibuka ya. Siapa? Davi 7B. Aldan. Ini ada 3 halaman ya. Yang kebuka insya Allah kerekam semua, yang tertutup juga akan kelihatan semua, ada rekodnya ya nanti ya teman-teman semua. Jadi kalau kebuka berarti teman-teman semua mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Karena kalau tidak dibuka ya tidak akan tahu apakah posisinya belajar, mendengarkan atau tidak ya. Oke.
Masih ada beberapa lagi, udah 49 sekarang. Oke. Okay. 53 partisipan sekarang. Oke, ada 54 sekarang ya. Belum semuanya, kita tunggu dulu ya. Rizky 8B Sakif Amar ya, dibuka dulu ya. Buka. Oke, semuanya ini di halaman kedua sudah kelihatan semua. Kemudian ada lagi di halaman pertama nih, sudah 3 halaman ini, tiga layar. Sebentar lagi kita akan mulai ya. 56. Mana yang lain? Masih ada beberapa anak laki yang belum masuk ya. Mudah-mudahan yang belum masuk sinyalnya pada kuat semua ya di daerahnya masing-masing ya. Oke. Permata Surya. Kemudian 56 partisipan. Lima puluh tujuh. Ya.
Alik 8C. Mana Pak Yudi? 59. Ya, 59. dimulai kali Pak. Udah setengah 11 ini. Ya, Ya. boleh lah. Ya udah. Itu buka dulu dah. Ya silahkan Pak Yudi. Buka dulu. Ya, tunggu dulu. Tunggu Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga Baik, alhamdulillah. kita sehat selalu, ya. Hari ini kita bertemu kembali di kelas online untuk materi karakter alam. Ya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Nafiuddin, ya, selaku divisi alam Sekolah Al-Jannah. Nanti pada saat dimulai tidak ada yang menutup video, ya, tatap mukanya, ya. Jadi nanti Bapak akan laporkan, akan Bapak capture untuk laporan ke dinas, ya, ke sekolah. Terus pada saat pemateri mohon di mute, ya, suaranya. Kecuali nanti ada sesi pertanyaan boleh di unmute lagi. Terus tidak ada yang keluar sebelum materi selesai, ya. Ikuti sampai tuntas. Yang ketiga, kalau nanti Zoom-nya ini karena Zoom pribadi, ya, ada waktunya pada saat keluar dari Zoom, ya, biasanya 40 menit, nanti boleh masuk kembali, ya, dicoba masuk kembali sebelum nanti ada kata-kata penutup dari Pak Nafi, ya. Berarti belum selesai kalau belum ada kata-kata penutup, ya. Nanti kalau udah mau keluar boleh masuk kembali. Oke, paham ya. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai materi hari ini, ya. Bapak persilahkan ke Bapak Nafiuddin. Pak Nafiuddin dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Baik ya teman-teman semua, kita awali materi karakter pagi hari ini, ya, dengan terlebih dahulu saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku, teman-teman semua yang berbahagia, semoga hari ini adalah hari yang sehat dan menyehatkan bagi kita semua. Di pagi hari ini menjelang siang ini kita bisa bertemu di Zoom meeting dalam rangka belajar karakter alam, ya, terutama masalah karakter disiplin dan tanggung jawab, ya, disiplin dan tanggung jawab. Jadi topik kita hari ini adalah kesadaran tentang disiplin dan tanggung jawab. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat kembali lagi, dan selalu semangat, selalu optimis dalam belajar, selalu penuh gairah dalam belajar, dan selalu mengikuti aturan yang telah berlaku. Teman-teman semua, 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menyampaikan tentang materi karakter, tetapi dalam 1 jam itu nanti teman-teman semua bisa dilakukan tanya jawab, ya, setelah materi saya sampaikan. Baik, saya pikir semuanya sudah paham, dan ini karena betul yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi bahwa ini adalah merupakan Zoom meeting pribadi dari Pak Nafi. Jadi tolong teman-teman semua ketika nanti time out-nya
tiba-tiba mati, waktunya habis, nanti bisa launching kembali, bisa masuk kembali ya. Jadi tolong semuanya bisa masuk kembali biar materinya selesai ya. Baik, teman-teman semua, kita akan awali dengan share screen dulu ya. Baik, saya akan share screen tentang ini dulu ya. Oke. Kau banyak joget lo ya, meninggal, mau meninggal, dan saya yang punya, amak itu lo, ingat siapa? Ya itu menjadi kompetisi. Oke, baik teman-teman semua. Oke ya, itu tadi sekitar pembukaan materi ya, materi tentang hari ini tentang kesadaran, disiplin dan tanggung jawab. Dan kita juga bicara tentang bagaimana new normal itu nanti bisa terjadi di sekolah kita, karena rencananya di bulan Juli nanti teman-teman semua ada sudah masuk ya, rencananya sudah masuk selama perkembangan COVID ini tidak tidak meluap, dan selama ada kebijakan pemerintah yang disampaikan kepada kita bahwa kita diperbolehkan untuk masuk sekolah ya. Baik teman-teman semua, di kesempatan ini saya akan sampaikan kembali bahwa ada materi yang perlu saya sampaikan juga di sini tentang kesadaran tentang disiplin itu sendiri ya. Baik, materi itu adalah ini ya. Ini ada yang masuk lagi banyak ya. Sambil nunggu yang masuk, saya stop dulu. Iya. Apa sih? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan nggak? Belum, screen-nya belum, Pak. Belum kelihatan. Oke. Belum. Ya, baru kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, dari awal. Baik, yang pertama adalah kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab. Karena materi kita adalah kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah berangkat dari diri kita, berangkat dari jiwa kita, berangkat dari hati kita. Setiap insan, setiap anak, setiap kita mempunyai kesadaran diri untuk bertindak lebih baik lagi, lebih disiplin lagi, dan lebih bisa menghargai situasi dan lebih bisa bertanggung jawab terhadap apa permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita.
Oleh karena itu, di samping kita menjaga kedisiplinan, kita juga berhak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat ya, terutama ketika nanti kita di sekolah. Oke, untuk selanjutnya kita berbicara new normal ya, teman-teman semua. Kita sering mendengar istilah new normal, sebagaimana yang disampaikan oleh para petinggi kita, para pejabat kita, presiden kita, dan seterusnya. New normal adalah perubahan budaya, misalnya selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan, dan seterusnya. Ini adalah merupakan kondisi new normal di mana kita sudah perlu mempraktekkan itu semua. Kalau dalam Islam sebenarnya itu sudah diajarkan bagi kita semua, bagaimana new normal itu sudah menjadi pola kita. Contohnya wudhu ya teman-teman semua. Wudhu, teman-teman semua sudah wudhu, sudah biasa wudhu, dan sudah membersihkan diri dengan mencuci tangan dan seterusnya. Tinggal sekarang bagaimana kebiasaan seperti itu di luar wudhu, terutama ketika kita bermain, kemudian ketika kita selesai bermain kita langsung cuci tangan dan seterusnya. Ya, tentu saja juga ada tahapan-tahapan yang lain selain cuci tangan, yaitu kita juga tidak diperkenankan untuk selalu memegang bagian wajah kita ya, bagian wajah kita ya, dengan tangan terbuka tanpa pakai kaos tangan dan seterusnya ya. Kemudian kita juga harus disiplin juga dalam menjaga jarak antara kita, antara satu dan lainnya ketika nanti teman-teman semua masuk ke sekolah ya. Kemudian jangan lupa juga pakai masker. Jadi untuk saling menjaga, untuk saling menjaga kesehatan, untuk saling menjaga penularan dari COVID itu, usahakan ketika masuk besok itu kalau memang kebijakannya sudah ditetapkan masuk, usahakan teman-teman semua memakai masker, bawa masker masing-masing dari rumah. Kemudian tidak boleh bepergian kalau memang tidak perlu, kecuali kalau memang sudah diizinkan oleh pemerintah. Ya, kalau kita sudah diizinkan pemerintah untuk sekolah ya kita sekolah, tetapi kita harus tetap jaga jarak, jaga social distancing dan seterusnya ya. Itu kesadaran seperti itu yang seharusnya kita tumbuhkan. Ini nggak jalan ya. Oke, selanjutnya kesadaran, self awareness. Apa sih sebenarnya kesadaran itu? Kesadaran itu berangkat dari hati kita, niatan kita yang kuat, kemudian kekuatan keyakinan kita untuk menyadarkan diri kita bagaimana kita melakukan disiplin, bagaimana kita melakukan tanggung jawab. Tentu saja ketika Allah berikan kekuatan yang bernama akal dalam diri kita, karena sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa? Bahwa kesempurnaan manusia itu sesungguhnya kita menggunakan akal kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ketika kita punya kesadaran seperti itu, tentunya kita memahami betul apa itu disiplin, apa itu tanggung jawab. Dengan kesadaran yang sangat tinggi terhadap kedisiplinan, karena sesungguhnya disiplin itu adalah merupakan kesuksesan, kunci sukses bagi kita semua, maka perlu bagi kita untuk melakukan disiplin itu dan tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, baik di rumah maupun di sekolah ya, baik di rumah maupun di sekolah. Saya yakin teman-teman semua, anak-anakku semua sudah bisa memahami itu, karena di umur-umur kalian, umur 14 tahun, 15 tahun, atau 13 tahun di masa-masa SMP adalah masa-masa mumayyiz. Masa mumayyiz itu apa? Masa-masa ketika kalian mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan disitulah konsep disiplin pun bisa diterapkan di situ. Bagaimana kita bisa memahami, oh ini kalau kayak gini saya nggak disiplin, oh ini kalau kayak gini saya nggak disiplin. Oleh karena itu, dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas itu, maka tumbuhlah sebuah kesadaran, tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan kita sehari-hari ya, kalau disuruh cuci tangan ya cuci tangan dengan rajin, kalau social distancing ya social distancing dan rajin.
baik di rumah maupun nanti ketika di sekolah. Sudahkah kita menyadari keadaan saat ini? Tentu saja kita paham ya, dengan berita-berita, informasi-informasi yang ada di media sosial, kita paham keadaan kita saat sekarang ini di seluruh dunia, tidak ada Indonesia saja. Di luar negeri pun juga kondisinya juga seperti ini, social distancing, kemudian mau new normal lagi, dan mereka juga membuat SOP pembelajaran atau SOP masuk kepada semua. Lalu aksi apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengetahuinya? Ya aksi kita ya tinggal kita melakukan, yaitu dengan disiplin, dengan apa yang dijadikan protokol. Nanti akan saya sampaikan tentang protokol kesehatan yang diberlakukan di sekolah kita ya. Baik, lanjut. Oke. Kenapa disiplin di sini ada menjadi sebuah kunci penting bagi kita semua? Karena disiplin merupakan kunci sukses dalam hal apapun. Ketika kita mau melawan corona atau kita ingin terhindar dari corona, ya syaratnya satu, disiplin. Kita harus mendisiplinkan diri kita. Ketika nanti masuk sekolah, ketika ada aturan, ya teman-teman semua harus ikutin aturan itu, dan dengan aturan itu teman-teman disiplin dan mentaatinya, maka disitulah kita akan terselamatkan ya. Melatih disiplin sejak dini adalah bagian dari perubahan positif pada setiap diri, setiap individu. Maka kedisiplinan itu tidak akan terlaksana, tidak akan terwujud tanpa dilakukan ya, tanpa dilakukan. Oleh karena itu, kesadaran teman-teman semua, anak-anakku semua dalam melaksanakan disiplin ini sangat menjadi sebuah pilot project bagi kita semua, menjadi sebuah goal, tujuan kita bersama. Karena setiap individu yang ada di sekolah, setiap individu yang ada di rumah kita masing-masing, ketika mereka berusaha untuk disiplin dalam hal apapun, niscaya akan mendapatkan yang namanya kesuksesan itu sendiri. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut, yaitu dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah karakter yang sangat terpuji. Setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita bersyukur diberikan akal. Dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik, mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan akal itu pula kita juga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, tanggung jawab itu adalah merupakan kewajiban bagi kita semua, bagi setiap orang ya. Karena ketika kita melakukan sesuatu, maka kita mempunyai pertanggungjawaban, dan setiap insan adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Kenapa demikian? Karena kulukum ra'im wa kulukum mas'ulun an ru'yati. Kalaupun dia tidak menjadi seorang pemimpin dari masyarakatnya atau temannya, paling tidak dia akan mampu memimpin dirinya sendiri. Bagaimana dia bertanggung jawab dengan tangannya, bagaimana dia bertanggung jawab matanya, dan bagaimana dia bertanggung jawab telinganya. Allah berikan itu semua. Kita gunakan mata kita untuk melihat yang indah-indah saja, yang baik-baik saja. Allah berikan mata, telinga, kemudian yang kita gunakan dengan sebaik mungkin. Allah berikan tangan kepada kita, kita gunakan tangan kita untuk memegang sesuatu yang baik, tidak mengambil barang orang lain, dan seterusnya. Itu adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab pribadi kita ya. Sesungguhnya ketika kita melihat atau membaca cerita Nabi kita Muhammad SAW, kita tahu bahwa sesungguhnya pada umur belasan tahun ya, kita Nabi Muhammad SAW, sedikit sirah nabawiyah dulu sebentar, bahwa Nabi Muhammad itu umur belasan tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah mengambil tanggung jawab yang diberikan oleh pamannya, yaitu mengembala kambing. Kemudian juga berikut pamannya berdagang ke Syam. Artinya apa? Di umur-umur SMP itu, di umur-umur SMP seperti kalian ini, Nabi Muhammad sudah melakukan magang, internship ya, melakukan magang bersama siapa? Pamannya. Kenapa Nabi Muhammad memilih pamannya Abu Thalib itu? Padahal pamannya Abu Thalib adalah paman di antara paman Nabi Muhammad yang paling miskin, hidupnya sederhana, sehingga dengan kesederhanaan itulah terpacu oleh Nabi Muhammad untuk membantu pamannya. Mereka Nabi Muhammad dan saudara-saudaranya, termasuk
keponakan-keponakannya berusaha bersama-sama untuk mengembala kambing dan ikut berdagang dengan pamannya ke Syria, ke mana, ke Sam ya, ke Sam. Itu adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab ya, kalau kita mau mengikuti sirah nabawiyah. Oke, baik. Lanjut. Kita akan, nah, bagaimana cara kita menumbuhkan habit kita. Nah, ini nanti sebagai bahan diskusi kita ya, habit baru dalam kondisi new normal ini bagaimana seharusnya kita ya, teman-teman semua ya. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, kita menyikapi ini bagaimana, kita akan diskusi. Tolong nanti bisa berargumentasi, tanya jawab dan seterusnya ya. Habit baru apa yang perlu kita lakukan ya. Oke, kemudian ada lagi teman-teman semua, yang terakhir tentu saja kita harus mempunyai hablum minallah dan hablum minan nas. Artinya konsep hablum minallah, hubungan kita dengan Allah di masa-masa seperti ini perlu kita tingkatkan. Amal ibadah kita, kemudian spiritualitas kita perlu kita tingkatkan. Terus hubungan kita dengan manusia juga kita tingkatkan. Termasuk hubungan kita dengan manusia adalah pertemuan Zoom meeting seperti ini adalah merupakan hablu minan nas. Jadi kita doakan teman-teman semua yang saat sekarang ini belum bisa masuk ya, belum bisa masuk ke Zoom ini, teman-teman semua mudah-mudahan bisa segera menyusul, karena sangat disayangkan dalam kondisi wajib untuk belajar online tetapi tidak bisa masuk kecuali ada kendala-kendala atau alasan-alasan yang sifatnya syar'i ya. Jadi tolong mudah-mudahan teman-teman kita yang belum masuk ke Zoom meeting ini, teman-teman semua segera nyusul masuk. Dan yang sudah masuk di Zoom meeting ini secara disiplin ya, mohon maaf teman-teman semua, secara disiplin untuk tetap stay di Zoom meeting ini, jangan keluar masuk ya, jangan keluar masuk. Kecuali keluar masuk itu sinyalnya putus-putus ya. Jadi kalau memang sengaja keluar masuk itu yang tidak boleh dibolehkan. Termasuk tanggung jawab di sini juga ketika Zoom meeting, ikutin aturan, disiplin dan seterusnya adalah bagian daripada kesadaran kita menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab itu sendiri. Kemudian ya, oke. Hari ini kita di akhir sesi ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan afirmasi. Saya bisa disiplin setiap hari dan semakin disiplin. Saya bisa disiplin setiap hari dan semakin disiplin ya. Saya pribadi yang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Oke, silahkan kita baca bersama-sama ya. Tolong di unmute dulu, dibuka dulu. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Ya, dibuka dulu mikrofonnya. Di unmute dulu, di unmute dulu ya. Unmute dulu. Oke, sudah? Oke. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama kalimat di sini ya. Baik. 1. Ini Jojo dibuka dulu, kita biar bisa baca bersama-sama ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Saya bisa disiplin. Setiap hari semakin disiplin. Oke. Saya pribadi yang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Oke. Bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Oke, terima kasih. Itu tadi dibaca secara oral ya, secara keluar suaranya, secara voice teman-teman semua ya. Sekarang Pak Nafi minta tolong pada teman-teman semua, tolong dirasakan dalam hati kalian dengan sungguh-sungguh. Dalam hitungan ketiga, tolong heningkan, percayalah bahwa ini akan bisa terjadi pada diri kita semua. Tolong rasakan, kemudian bayangkan, memang saya ini bisa disiplin, sungguh-sungguh bisa disiplin. Baik, silahkan renungkan, kemudian benar-benar dimasukkan dalam pikiran bawah sadar kalian. Baik, hitungan ketiga saya kasih kesempatan dalam 1-2 menit ya. 1, silahkan dibaca dalam hati ya. 1, 2, 3.
Coba bayangkan perilaku disiplin itu seperti apa. Coba bayangkan bertanggung jawab itu seperti apa. Dan bayangkan kalian mempunyai pribadi yang disiplin dan tanggung jawab. Setiap hari semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, dan semakin meningkat. Oke? Sampai di sini teman-teman semua, yang bisa Pak Nafi sampaikan ya. Oke. Ada bahan diskusi untuk kita semua, yaitu ya, terima kasih, ditulis oleh Pak Nafi ya. Oke, ada bahan diskusi buat kita semua, yaitu di slide ke berapa ya? Ini nih teman-teman semua, habit. Bagaimana menumbuhkan habit untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab? Ada kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab? Silahkan teman-teman semua, kita bisa berbagi di sini, bisa mengeluarkan pendapat di sini, bagaimana kita menumbuhkan disiplin itu sendiri. Baik, silahkan. Halo, silahkan. Kalau yang ingin berbicara, Pak, kalau menurut saya untuk menumbuhkan rasa disiplin itu seperti ini, atau perilaku disiplin seperti ini. Angkat tangan kalian, kemudian kalian berbicara ya, berbagi pada teman-teman semua ya. Oke, silahkan. Halo. Neta. Ya. Contoh tanggung jawab. Menurut aku harus bisa mengatur waktu dulu. Mengatur waktu, oke. Setiap anak boleh berpendapat satu saja, biar temannya juga berpendapat ya, satu aja, oke. Kalau Pak Nafi tidak mendapatkan suara, saya akan tunjuk namanya untuk suruh bicara ya. Saya tunjuk namanya untuk berbicara ya, oke. Silahkan. Selanjutnya selain Neta, oke, mengatur waktu ya pertama ya. Silahkan. Selanjutnya masih banyak ide untuk melakukan disiplin itu sendiri. Siapa? Virgil. Ya Pak Nafi, saya. Ya. Disiplin itu kita harus mengerjakan tugas dulu Pak. Pertama disiplin, mengerjakan tugas sebelum waktu terlambat, deadline. Oke, good, bagus sekali Virgil ya. Oke, yang lainnya. Halo, tidak usah malu-malu, karena sesungguhnya orang yang berpendapat itu tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu-ragu. Salah itu sudah biasa. Lebih baik salah ketika kalian dalam belajar seperti ini daripada ketika nanti sudah tua seperti Pak Nafi ini. Nanti salahnya pas tua. Kalau pas masih muda seperti ini, salah nggak masalah. Pak Nafi menghargai keberanian kalian berpendapat. Silahkan. Ada lagi? Baru 2 ya. Paling tidak ada ya. Siapa? Ketua OSIS apa? Libi mana Libi? Halo? Ya, Lini. Ya, silahkan Libi. Cara menjadi disiplin. Ya, silahkan Libi bisa berbagi pada teman-temannya bagaimana cara kita lebih bisa disiplin, lebih bisa bertanggung jawab. Kalau bagi aku disiplin tuh jadi kita harus sadar sendiri gitu. Jadi jangan tunggu motivasi dari orang. Wah, bagus sekali ya, luar biasa. Ada lagi? Udah ya, satu aja ya. Oke, jadi menumbuhkan rasa disiplin itu berangkat dari diri kita sendiri ya, luar biasa. Disiplin itu ada faktor internalnya dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana diri kita itu mencoba untuk melakukan ya kesadaran sendiri. Makanya ada faktor internal itu yang sangat luar biasa ya. Tumbuh dari rasa kita sendiri, dari niatan kita sendiri, bukan dari dorongan-dorongan dari orang lain. Itu kalau sudah jadi ya. Oke, yang lainnya, karena juga ada faktor-faktor eksternal. Ada yang masih dimotivasi, masih diberi nasihat, masih seperti itu ya. Oke, ada yang lain? 3. Pak Nafi masih butuh sekitar 7 jawaban lagi. Silahkan, yang lainnya yang belum. Halo. Semakin cepat, semakin baik. Semakin cepat, semakin. Pak Nafi seperti ini ngajak berpikir ya, ngajak berpikir. Ayo,
Semakin cepat semakin baik. Pak Nafi tidak menyalahkan jawaban kalian. Pak Nafi sangat menghargai pendapat kalian karena kalian harus berlatih berpendapat ya. Halo. Aku. Oke, dia Jem. Menurut aku disiplin itu patuh terhadap nilai-nilai tanggung jawab. Pendapat lewat itu lewat sini ya. Oke, jadi patuh terhadap nilai-nilai tanggung jawab ya. Oke, 4, bagus. Oke, ada lagi. Yang kelima, siapa? Nggak usah malu-malu ya. Ayo kita berpikir, disiplin menurut persepsi kalian, menurut pandangan kalian selama ini gimana sih? Kan sering kita dengar disiplin. Kemudian ya. Oke, siapa ini? Angkat tangannya. Coba dilihat mukanya di zoom, videonya dibuka. Giza. Sumiti disiplin adalah bakal bertumpah gitu aja. Halo. Coba di zoom. Ini kelihatan ya. Giza. Ya Giza. Ayo ulangi lagi Giza. Coba Giza. Halo Giza. Apaan Pak? Ulangi lagi. Nah, disiplin itu bisa dibilang tepat. Kalau diartikan, disiplin adalah mengerjakan tugas sebelum batas waktunya. Oh, subhanallah, luar biasa ya. Semoga nanti bisa dipraktekkan seperti itu semuanya ya. Jadi tidak ada yang telat lagi ngumpulin tugas, tidak ada yang gitu ya. Oke, lanjut. Satu lagi deh terkait dengan tidak hanya disiplin boleh tanggung jawab. Siapa ya? OSIS mana OSIS? Yang lainnya OSIS? Halo? Meselina. Ayo dibuka. Ayo ngomong, ini mau ngomong tadi. Saya Pak Nafi mau lihat bos. Ayo, oke, siap. Ya Pak. Ya, siap. Yang disiplin kan? Ya boleh disiplin, boleh tanggung jawab. Gimana triknya atau tipnya biar menjadi anak yang disiplin gimana? Disiplin kita mulailah dari hal yang kecil gitu, kayak misalnya mentaati peraturan sekolah. Kita mulai dulu dari situ, nanti lama-kelamaan kita bakal kebiasaan gitu. Terus kayak tepat waktu, misalnya disuruh makan kita juga harus tepat waktu, disuruh sholat juga sama kayak gitu. Jadi mulailah dari hal yang paling kecil. Oke, subhanallah, luar biasa ya. Pak Nafi jadi ingat dari kata-kata Pak Ustadz Agim ya. Agim kan juga mulainya dari diri kita sendiri, kemudian mulai yang dari yang terkecil, mulai yang mudah-mudah dulu, betul ya? Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Halo? Dimas Yusuf, mana nih Pak? Halo? Oke, sekarang gini, saya tingkatkan permasalahan tadi adalah masalah disiplin dan triknya. Sekarang gini, Pak Nafi punya kasus seperti ini. Ini nanti teman-teman semua, halo? Ini nanti teman-teman semua mau masuk kan? Juli itu masuk. Bagaimana sih kita bersama-sama di sekolah itu nanti biar mencegah COVID itu sendiri? Bagaimana caranya coba? Oke, angkat tangannya. Oke, Virgil, boleh. Pertama, cuci tangan dulu Pak, pakai sabun. Oke. 2, memakai masker. Terus? 3, melakukan social distancing maksimal 1 meter Pak. Oke, terima kasih Virgil. Semoga nanti teman-teman semua bisa melakukan itu semua ya, ketika nanti disahkan kebijakan ini untuk masuk sekolah. Oke? Ada lagi teman yang lain? Coba berpendapat ya. Berpendapat tuh gratis kok. Kayak likes itu gratis. Ini nanti saya YouTubein loh. Saya YouTubein semua ini. Saya rekam ini, Pak Nafi rekam, saya YouTubein loh. Ayo, yang berpendapat silakan. Ayo. Oh lagi live ya Pak. Fadil, ada nggak Fadil? Fadil, mana Fadil Pak? Mana Fadil? Fadil mana Fadil? Oke, sekarang
Nggak ada. Oke, baik. Pak Nafi minta tanggapan dari pengurus OSIS terutama ya, terkait bagaimana nanti mekanismenya ketika teman-teman masuk. Kan ya teman-teman semua tidak semuanya guru bisa mengawasi kan, betul? Betul? Nanti ketika teman-teman masuk sekolah itu nanti akan menjadi tanggung jawab guru dan masing-masing pribadinya, betul ya? Masalah social distancing, masalah jaga jarak, masalah harus bersih, pola hidup bersih, itu masing-masing sudah harus paham itu dan bisa dilaksanakan. Tetapi guru, Bapak Ibu guru juga tetap ngontrol, tetap memberikan pengarahan, tetapi tidak semuanya sampai mendampingin sampai ke kalian semua, nggak mungkin bisa dilakukan. Tetapi kalau ngontrol, memberikan arahan, memberikan ini iya ya. Tapi seumpama nih, mohon maaf, terkait dengan aturan-aturan ya. Contoh kita datang ke sekolah jam berapa, terus kita di sekolah itu ngapain, berjejer, berbaris-baris atau bagaimana, itu kan perlu yang namanya kedisiplinan dari teman-teman semua, betul? Harus cuci tangan, itu kan betul, harus apa? Harus seperti itu kan? Harus berjarak dulu, ngantri dulu masuknya seperti itu. Ini terus di dalam kelas juga mejanya antara meja satu dengan meja langsungnya juga harus berjarak, betul? Seperti itu kan? Iya kan? Oke, oleh karena itu disinilah peranan bagi kita semua, peranan bagi anak-anak semua, guru dan anak-anak semua untuk saling menjaga, saling menghormati, saling menciptakan atmosfer kedisiplinan, atmosfer tanggung jawab di antara kita semua, betul ya? Oke. Atau teman-teman ada yang punya ide, Pak, nanti kalau menurut saya, bayangan saya seperti ini Pak, kalau nanti kita masuk, ada nggak seperti ini? Coba silahkan. Ada nggak yang punya bayangan? Coba saya mau tanya sama ketua OSIS. Kira-kira kalau nanti masuk bayangannya seperti apa? Kita harus bagaimana? Ketika saya harus bergaul dengan teman saya harus bagaimana? Coba. Yang pasti harus jaga jarak sama jaga kebersihan. Yang pasti jaga jarak, jaga kebersihan. Begini, sekarang Pak Nawi punya pertanyaan. Yang namanya anak-anak kan ya? Anak-anak itu teman-teman semua terkadang lupa, terkadang ini, terkadang mungkin kan harus yang seharusnya jaga jarak, tapi karena sudah lama, saking lamanya nggak ketemu, udah 3 bulan nggak ketemu, begitu masuk pertama itu langsung assalamualaikum, langsung berpelukan, teletabis. Itu gimana itu? Untuk menghindari itu semua gimana, ayo coba. Gimana teman-teman? Ada yang punya pendapat? Ada yang punya usulan? Ada yang punya ide? Coba. Halo? Tinggal kita bersama-sama tinggal melaksanakan disiplinnya itu aja, ya kan? Saling bertanggung jawab, saling mengingatkan, betul ya? Ya kan? Saling mengingatkan. Oke? Ada lain? Pendapat lain atau mungkin bayangan lain atau gagasan lain, Pak, nanti sebaiknya kalau masuk itu gini. Siapa tahu teman-teman semua punya ide ya. Siapa tahu. Ada? Tidak ada. Oke. Baik. Kalau tidak ada, Pak Nafi akan sampaikan SOP-nya ya. SOP di sekolah kita ketika nanti masuk, kurang lebih gagasannya, rancangannya mungkin seperti itu ya. Ketika kita nanti masuk di Juli itu ya, mudah-mudahan di bulan Juli itu kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan itu sudah selesai semua, sudah oke semua, sudah tidak ada COVID lagi, kita normal kembali seperti biasa. Oke. Baik, izinkan Pak Nafi untuk menyampaikan kabar baik yang mungkin harus kita jalani di bulan-bulan depan ya. Saya akan sampaikan di sini seperti ini ya.
Panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 ya, tentang COVID. Ini kalau masalah gejala teman-teman semua sudah paham semua ya. Secara umum ada 3 gejala: demam, batuk kering, sesak napas. Maka teman-teman semua harus hati-hati juga dan disiplin juga dalam mengontrol diri kita masing-masing ya. Kemudian diare, sakit kepala, kemudian ada lagi konjungtivitis, hilang kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit, prosedur penularan melalui droplet, kemudian kontak erat seperti jabat tangan ya. Makanya ketika nanti masuk teman-teman semua, usahakan jabat tangan itu jangan ya, kita usahakan menghindari jabat tangan ya, untuk menghindari penularan ya. Nah, oleh karena itu kesadaran disiplin, kembali lagi Pak Nafi tekankan bahwa kesadaran disiplin perlu kita tingkatkan sejak dini dari sekarang, dari rumah. Bahkan sebelum berangkat ke sekolah itu di pikiran kita format dulu, saya nanti sampai di sekolah saya akan berlaku disiplin sesuai dengan aturan, karena ini demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan kita bersama-sama, sehingga semuanya berjalan lancar ya. Kemudian cara pencegahannya, ini mengecek ya, ngecek riwayat sakit perjalanan siswa, guru, karyawan, mencuci tangan, menutup mulut, membersihkan tangan dengan hand sanitizer, hindari berada di kerumunan, menghindari bersentuhan secara langsung, hindari bersentuhan dengan orang lain, pembersihan sampah dan penyemprotan desinfektan secara rutin, ventilasi dan sirkulasi udara yang baik. Nah, ini teman-teman semua, itu adalah cara pencegahan. Nah, ketika kita nanti dalam kondisi seperti ini, kemudian kita kemudian kita disiplin dalam aturan-aturan ini, insya Allah kita akan terselamatkan ya. Oke, selanjutnya latar belakang. Oke, lanjut dulu latar belakang. Kecilnya aja. Nah, ini kita juga nanti membentuk Satgas Tim Penanganan COVID, merancang skema atau skenario kegiatan pembelajaran siswa, kemudian protokol kesehatan siswa itu saat kedatangan. Siswa datang dalam keadaan sehat dengan membawa surat keterangan dari dokter, puskesmas. Kalau memang dinyatakan dari rumah nggak sehat ya lebih baik tidak masuk dulu ya. Siswa dan wali murid memakai masker. Kemudian wali murid hanya mengantar sampai di gerbang. Siswa dan barang bawaan harus melewati bilik disinfektan. Siswa mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Nah, ini perlengkapan yang harus dibawa siswa: masker kain minimal 3 buah, perlengkapan sholat lengkap, peralatan makan pribadi, obat-obatan pribadi. Kemudian ini belum final ya, ini baru rancangan, kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman semua. Kemudian physical distancing, kemudian pola hidup, mengkonsumsi makanan sehat, rajin berolahraga, cuci tangan, kemudian persiapan kelengkapan sekolah ya. Nih kurang lebih seperti itu yang kita terapkan nanti di sekolah kita ya teman-teman semua. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kita mempunyai kesadaran yang tinggi untuk selalu disiplin, selalu bertanggung jawab dengan aktivitas yang akan kita lakukan di sekolah. Sebenarnya tidak hanya di sekolah, di rumah pun, di jemputan pun, kalau nanti ada jemputan ya, di antar siapa sama pun harus disiplin kan, karena semua itu tergantung kedisiplinan kita. Selama kita kurang disiplin ya, dan yang jelas adalah jangan kita merasa takut, jangan kita merasa khawatir, karena dengan rasa takut, dengan kekhawatiran itu justru akan menurunkan imun tubuh kita, karena kekhawatiran itu akan mengedropkan imun tubuh kita, emosi kita turun, kemudian kita jadi sakit, dan ketika sakit itu justru akan lebih cepat penyakit-penyakit itu masuk. Ketika kita drop itu lebih cepat penyakit-penyakit itu masuk ke dalam diri kita. Oleh karena itu usahakan teman-teman semua, anak-anakku semua, dijaga rasa percaya dirinya, gembiranya. Dan ketika belajar di sekolah jangan
dianggap beban lagi, karena insya Allah kurikulumnya juga tidak terlalu berat ya di masa-masa seperti ini. Belajarnya juga gampang-gampang saja ya. Oke, sampai di sini teman-teman semua. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Saya buka 1, 2, 3 pertanyaan. Silakan. Pak. Oke, PJ silakan. Pak Nafi, kita kapan masuknya Pak? Ya, insya Allah Juli ya. Insya Allah kalau itu. Ya, kalau Oke. Ada lagi? nggak masuk ya? Gimana? Kapan ya? Apa? Ya, Jojo ada pertanyaan? Sekolah. Kapan ya Pak coronanya berakhir? Ini kalau corona ini berakhir memang sangat luar biasa ya teman-teman semua. Perlu kita bersyukur masih diberikan kesehatan sampai saat sekarang ini. Banyak orang-orang di sana, di luar negeri sana, di Indonesia juga banyak. Tetapi kita berdoa mudah-mudahan kita bukan salah satunya yang terkena ya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan daripada corona itu. Masalah kapan berakhirnya teman-teman semua kita tidak ada yang tahu. Bahkan pakar dalam bidang kesehatan pun juga tidak akan tahu kapan berakhirnya corona itu. Mereka hanya memprediksi kapan corona ini berakhir, dan kebijakan-kebijakan itu kapan berakhir juga tidak akan diketahuinya. Perkembangan dunia bahwa kalau di negara-negara lain kalau sudah gelombang 1 nanti ada gelombang 2, gelombang berikutnya. Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas berita-beritanya seperti itu ya. Kayak di Amerika itu korbannya sudah banyak banget, bahkan paling banyak yang di Amerika. Kemudian Italia, Prancis, kemudian negara-negara Eropa sana, Inggris, semuanya hampir kena semua. Negara-negara kapital, negara-negara besar itu pada kena semua ya. Dan kita dengan kapasitas penduduk yang sangat luar biasa, 280 juta jiwa di Indonesia ini baru 38 ya, kalau nggak salah 38.000 ya, 38.000. Tetapi jangan sampai jumlah itu bertambah lagi. Kenapa? Karena kita menerapkan yang namanya disiplin. Sekali lagi disiplin dan tanggung jawab. Makanya kalau tidak penting sama sekali ya nggak usah pergi kemana-mana. Oke. Jadi jawabannya adalah kita tidak tahu, dan bahkan para dokter pun juga tidak tahu kapan berakhirnya ya. Oke. Ada lagi? Udah kayak kota sepi aja. Oh iya, memang udah kayak kota sepi saja ya. Negara juga gitu kan Pak. Iya betul. Negara-negara. Betul ya. Ini tetapi memang ada hikmah tersendiri nak ya. Hikmahnya apa? Coba kita rasakan. Kalau teman-teman semua yang biasa sholat subuh pas waktu subuh itu sholat ya, kita terus keluar rumah itu udaranya segar sekali ya. Sekarang jadi segar sekali seperti itu. Itu atmosfer kita, atmosfer bumi kita sudah mengepal lagi. Udah lapisannya itu tebal lagi. Kemudian oksigennya semakin banyak. Itu hikmah yang kita rasakan bersama-sama, karena sunatullahnya seperti itu ya. Karena tidak ada pergerakan, sampah pun juga mulai menurun ya. Sampah menurun, kemudian polusi udara pun menurun ya kan. Orang jarang berpergian sehingga nggak ada knalpot bunyi, apalagi yang knalpotnya yang 2 tak itu yang banyak banget itu ya. Oke, baik, ada lagi? Halo, ya, Alicia, ada pertanyaan, silakan. Halo, Alicia, nggak jadi tanya. Oke, satu pertanyaan lagi ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap menumbuhkan kesadaran disiplin sama tanggung jawab yang Pak Nafi sampaikan dengan berbagai macam rincian dan bagaimana tata caranya ketika kita nanti masuk ya, prediksinya seperti itu sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan itu nanti bisa dipahami dan diterapkan bersama-sama. Dan yang penting lagi adalah bagaimana itu nanti diaplikasikan.
bagaimana itu nanti diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat di komunitas besar kita di sekolah Al Jannah itu sendiri. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Halo? Paham ya? Paham? Paham? Paham semua? Oke, alhamdulillah. Oke, kalau sudah paham semua, Pak Nafi minta maaf jika banyak kekurangannya dalam menyampaikan. Saya berusaha dan teman-teman semua juga berusaha untuk selalu menumbuhkan kesadaran disiplin dan tanggung jawab di lingkungan ya, di lingkungan sekolah kita. Dan bagi teman-teman semua yang menjadi pemimpin, terutama leader-leader di OSIS, tentu saja bisa memberikan teladan kepada teman-temannya, memberikan semacam arahan, kemudian controlling juga kepada teman-temannya, sehingga semuanya melakukan aktivitas dengan sebaik mungkin, sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh sekolah. Mudah-mudahan semakin hari semakin disiplin. Semakin disiplin maka semakin kita sukses dan juga semakin kita bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan materi karakter. Teman-teman, saya telah menyampaikan tentang karakter alam, mandiri, tanggung jawab, sehingga kalian diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ya. Karena karakter itu perlu dilatih, ya. Dan dilatih dan bisa menjadi terbiasa. Jadi tidak hanya tahu ikutin tapi tidak diaplikasikan, tidak dipraktekkan, itu sama aja dengan bohong, ya. Jadi harus memotivasikan diri sendiri untuk merubah sifat kalian yang dari dulu menjadi baik, ya, di berbagai hal, ya, di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya yang telah bergabung di Zoom di kelas online ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa sekolah seperti semula, ya. Bapak Kopidin mudah-mudahan cepat berlalu, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Nafi. Ya, sama-sama Pak Yudi. Terima kasih ya. Salam. Assalamualaikum.
Ya, teman-teman yang ini boleh keluar atau mungkin ada pertanyaan juga apa. Halo, siapa ini? Saya nggak kenal nih. Siapa ini? Halo. Ya ya, oke, boleh. Nazla, siapa ini? Karena kedengaran Oke, masih terima kasih semuanya. Ada Nabila, ada Alia, Audina, ada Ustadz Ikhwan, Jojo, dan ya Rider. Ya, makasih pertanyaannya tadi ya, Afrizal, dan Kasya Malika. Udah boleh. Oke. Cukup ya teman-teman semua, saya tutup ya. Oke, saya end ya. Oke, terima kasih kehadirannya.